Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Esa. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Saya harap adik-adik bisa mengikuti video pembelajaran ini, karena di akhir video akan ada tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri dan nilai optimum ini merupakan bagian dari titik puncak yang dituliskan dalam bentuk XP, YP, di mana XP didapat dari minus B per 2A dan YP didapat dari minus D per 4A. Minus B per 2A dan minus D per 4A ini merupakan penjabaran dari Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana D merupakan diskriminan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Diskriminan didapat dari B pangkat 2 kurang 4AC. Misalkan tentukan nilai XP dan YP dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Yang pertama kita cari nilai XP-nya. Langkah pertamanya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Di sini didapat nilai A sama dengan 1. Ini nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 2. Kita mencari nilai XP-nya. XP sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Minus B berarti minus 4 per 2 dikali A. A sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan minus 4 per 2. Hasilnya sama dengan minus 2. Jadi kita dapatkan nilai XP-nya sama dengan minus 2. Yang berikut kita cari nilai YP. Kita masukkan rumus YP, yaitu minus D per 4A. Yang mana D didapat dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan nilainya. YP sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 4 dikali 1. 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang 4 dikali 1 4 dikali 2 8 dikurang 8 per 4 dikali 1 4. 16 dikurang 8 sama dengan 8 per 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2.
Jadi nilai XP YP sama dengan minus 2,2. Baik, yang berikutnya kita akan belajar tentang grafik sumbu simetri dan nilai optimum. Perhatikan grafik yang sudah saya gambarkan. Ini apabila kurva terbuka ke atas, maka ini sumbu simetrinya. Dia memotong kurva sama besar. Dan yang ini merupakan nilai optimum. Begitu juga dengan gambar grafik yang kurvanya terbuka ke bawah. Di sini merupakan nilai optimumnya dan ini merupakan sumbu simetri. 3. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sumbu simetri. Sumbu simetri, rumus umumnya yaitu XP. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, XP sama dengan minus B per 2A. Jadi, jika ada soal, tentukan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Berarti, jika ditanya sumbu simetri, berarti jawabannya yaitu kita masukkan rumus XP. XP ini merupakan nilai dari sumbu simetri. Misalkan tentukan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X. Langkah pertama, kita tentukan dulu jabarkan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 4, dan nilai C-nya sama dengan 0. Karena di sini tidak ditulis nilai C-nya atau konstantanya. Maka, kita masukkan rumusnya. Ini, jika ditanya sumbu simetri, berarti kita masukkan rumus XP. XP sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan nilai-nilainya. Minus 4 per 2 dikali A. Nilai A-nya sama dengan 2. Maka di sini minus 4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Jadi, kita sudah dapat nilai sumbu simetrinya, yaitu sama dengan minus 1. Yang kedua, kita membahas tentang nilai optimum. YP ini merupakan rumus dari nilai optimum, yang mana YP didapat dari minus D per 4A. Seperti yang kita sudah pelajari tadi sebelumnya. Nilai optimum ini ada dua, yaitu yang pertama nilai maksimum, dan yang kedua nilai minimum. Nilai maksimum didapat apabila nilai A lebih kecil dari 0. Maka fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan min AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang berikut nilai minimum. Nilai minimum ini didapat apabila nilai A lebih besar dari 0. Maka fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai maksimum, maka bentuk grafiknya kurva terbuka ke bawah.
Kurva terbuka ke bawah apabila nilai A lebih kecil dari 0. Dan nilai minimum kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas apabila nilai A lebih besar dari 0. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai optimum dari minus 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Langkah pertama kita jabarkan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan minus 3. Nilai B sama dengan 6. Dan nilai C sama dengan 3. Langkah kedua, kita tentukan kurvanya. Di sini nilai A-nya sama dengan minus 3. Berarti minus 3 itu sama dengan A lebih kecil dari 0. Karena minus 3 ini merupakan dia lebih kecil dari 0. Maka kurvanya terbuka ke bawah. Langkah ketiga, kita tentukan nilai optimumnya. Kita masukkan rumus. Karena di sini dia A lebih kecil dari 0, maka Y sama dengan Y maksimum, atau kita singkat saja YM. Kita masukkan rumusnya. Minus D per 4A. Seperti yang kita pelajari tadi, Oke. Langkah pertama, kita jabarkan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita dapat nilai A sama dengan minus 3, nilai B sama dengan 6, dan C sama dengan 2. Langkah kedua, kita tentukan kurvanya. Di sini nilai A-nya sama dengan minus 3, berarti A lebih kecil dari 0. Maka ini merupakan nilai maksimum. Dengan A lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Langkah ketiga, kita tentukan nilai optimumnya. Kita masukkan rumusnya. YM sama dengan minus D per 4A. Yang mana nilai D kita dapat dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Karena di sini nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau nilai maksimumnya, berarti di depan sini kita simpan tanda minus. Yang berikut kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat, masukkan nilai B sama dengan 6 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A minus 3 dikali C 2 per 4 dikali minus 3. Kita masukkan nilai-nilainya. 6 dipangkatkan 2 sama dengan 36 dikurang
4 dikali minus 3 sama dengan minus 12. Minus 12 dikali 2 sama dengan minus 24. Per 4 dikali minus 3 sama dengan minus 12. Sama dengan 36 dikurang minus 24. Ini minus. Jika ketemu minus maka hasilnya positif. Jadi 36 ditambah 24 per minus 12. 36 ditambah 24 sama dengan 60 dibagi minus 12. 60 dibagi minus 12 sama dengan minus 5. Jadi di sini kita dapat nilai YM sama dengan minus 5. 1, 2, 3. Baik, yang berikut kita akan mempelajari tentang sketsa grafik. Contohnya, sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 10. Langkah pertama, kita jabarkan nilai A, B, C-nya. Nilai A sama dengan 1. Ini nilai B sama dengan minus 6. Dan nilai C sama dengan 10. Yang berikut, kita tentukan kurvanya. Di sini nilai A-nya sama dengan 1. Berarti nilai A lebih besar dari 0. Maka kurva terbuka ke atas. Yang kedua, langkah kedua kita tentukan perpotongan dengan sumbu X dan perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu X, maka D atau diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat berarti minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali A, nilai A-nya 1, dan nilai C-nya sama dengan 10. Nah, di sini kita dapat minus 6 kuadrat sama dengan 36 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 10 sama dengan 40. 36 dikurang 40 sama dengan minus 4. Ini kita dapat perpotongannya dengan sumbu X. Yang berikut, perpotongan dengan sumbu Y. Kita masukkan rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 10. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka kita ganti nilai X ini dengan nilai 0. Ulang. Perpotongan dengan sumbu Y. Kita masukkan fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 10. Kita misalkan X sama dengan 0, maka Y, kita ganti nilai X-nya ini dengan 0. Maka 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 10. 0 kuadrat sama dengan 0, dikurang 6 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 10, maka hasilnya sama dengan 10. Langkah ketiga yaitu kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Yang pertama kita tentukan dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya kita dapat nilai FP sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan angka-angkanya. Minus nilai B sama dengan minus 6. Maka minus 6 per 2 dikali nilai A-nya 1, maka 2 dikali 1. Ini minus ketemu minus, maka hasilnya positif. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini kita dapat sumbu simetrinya sama dengan 3. Yang berikut kita tentukan nilai optimumnya. Nilai optimum didapat dari YP sama dengan minus D per 4A. Di mana D itu sama dengan diskriminan yang kita dapat dari minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke, kita masukkan nilainya. Minus 6 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali nilai A-nya 1 dan nilai C-nya 10 per 4 dikali 1. Maka hasilnya
6 dipangkatkan 2 sama dengan 36, dikurang 4 dikali 1 4, dikali 10 sama dengan 40, per 4 dikali 1 sama dengan 4. Baik, kita lanjut. Minus 36 dikurang 40, hasilnya sama dengan minus 4, maka minus. Yang berikutnya kita tentukan nilai optimumnya. YP sama dengan minus D per 4A, di mana D itu sama dengan diskriminan yang kita dapat dari B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita jabarkan minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat berarti minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya 1 dan C-nya sama dengan 10. Maka 4 dikali 1 dikali 10 per 4 dikali A, 4 dikali 1. Sama dengan minus 6 dipangkatkan 2 berarti sama dengan 36. Dan 4 dikali 1 4, 4 dikali 10 sama dengan 40. 36 dikurang 40 per 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 36 dikurang 40 sama dengan minus 4. Jangan lupa di sini minusnya. Baru kita kurungkan minus 4. 36 dikurang 40 sama dengan minus 4 per 4. Jadi di sini minus ketemu minus, hasilnya positif. Maka di sini hasilnya 4 per 4 sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai XP dan YP-nya sama dengan 3,1. Baik, dari contoh soal yang sudah kita selesaikan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, kurva tidak memotong sumbu X. Ini kurvanya tidak memotong sumbu X, dia berada di atas sumbu X. Yang berikut, kurva memotong sumbu Y. Ini kurvanya dia memotong sumbu Y, yaitu dengan nilai 0,10. X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 10. Yang berikut, XP dan YP-nya sama dengan 3,1. Di sini X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1. Baik, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Ini ada tugas. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 12. Selesaikan tugasnya. Nanti dikumpulkan terakhir jam 4 sore. Hari ini jam 4 sore. Batas pengumpulannya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.